Hey, apa kabar? Assalamualaikum, ketemu lagi di Suarane Podcast Season 6 bersama gua Rane Hafid dari Bangkok, Thailand. Yang sebulan terakhir ini lagi fokus ke channel yang satu lagi karena harus ikutan challenge 30 hari bersuara. Nah, di episode kali ini gue mau cerita tentang pengalaman gue ikut challenge 30 hari bersuara itu dan pelajaran apa yang gue dapet. Siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman podcaster lainnya. Mudah-mudahan. Iya, selamat tahun baru dulu. Semoga 2021 membawa segala macam kebaikan buat kita semua. Amin, amin, amin ya Allah. Lu udah pada denger belum sih apa itu 30 hari bersuara? Buat yang belum ya, jadi challenge 30 hari bersuara ini adalah inisiatif dari teman-teman di komunitas The Podcasters Indonesia. Itu komunitas podcast Indonesia yang paling gede dan paling aktif di seluruh jagat raya. Jadi Jadi challenge 30 hari bersuara itu mereka yang menggagas dan intinya sebenarnya simpel aja. Pertama, kita ditantang untuk bikin satu episode podcast setiap hari selama 1 bulan di bulan Desember. Dan yang kedua, tema setiap hari itu sudah ditentukan. Itu aja sih simpelnya. Mau tahu cerita lengkapnya, dengerin episode sebelum ini, karena di situ gue sempat sharing tentang apa itu 30 hari bersuara, dan gue ngundang beberapa teman yang salah satu dedengkotnya lah yang menggagas ide ini. Sementara buat lo yang nanya, Bang, kok gue cari-cari di Suarane Podcast nggak ada tuh 30 hari bersuara lo? Ya nggak ada, bro. Jadi seperti yang gue umumin di episode sebelumnya, 30 hari bersuara itu gue upload ke channel podcast baru gue yang namanya Gen B atau Babelo. Ada alasannya kenapa gue upload di situ, yaitu karena channel itu masih baru, belum pernah gue umumin sebelumnya ke banyak orang. Jadi ini kesempatan bagi gue untuk melihat apakah ada penambahan signifikan dalam hal jumlah pendengar misalnya gitu. Kalau gue upload setiap hari. Jadi lu bisa dengar selengkapnya di Spotify, cari aja channelnya namanya Babelo atau ketik ini aja sptfy.com/Babelo. Terus gue juga memanfaatkan channel baru ini untuk eksperimen macem-macem style rekaman dan editing, dan ini ada beberapa contohnya yang akan gue share ke lo. Selengkapnya lo dengerin aja ya, sptfy.com/Babelo. Oke, macem-macem eksperimen gue, dan gue mau kasih contoh yang pertama ini. Gue coba rekam outdoor. Ini contohnya di episode pertama yang temanya adalah hari kelahiran, yang gue rekam di jalan pulang kantor di tengah suasana lalu lintas yang begitu rame karena orang lagi pada pulang kantor. Hari pertama dari 30 hari bersuara, dan gue udah nyaris lupa saking gilanya pekerjaan hari ini. Dan saat gue pulang kantor lagi jalan baru ingat, oh iya ya, ini 1 Desember ya. Kacau. Tapi oke. Belum jam 12 berarti masih bisa dibilang tanggal 1 dong. Dan terus gue rekam sepanjang jalan sampai gue ngos-ngosan masuk ke gang yang udah agak mulai sepi. Sampai di lobi apartemen gue masih ngerekam. Gue harus berhenti karena gue kehabisan napas ngos-ngosan. Jadi gue stop dulu, tarik napas dulu, atur napas dulu, dan sekarang sudah sampai di apartemen, lagi duduk di taman di bawah menyelesaikan rekaman ini. Dan bagian terakhirnya gue rekam pada saat gue sudah masuk ke dalam kamar gue. Oke, sekarang gue udah di kamar lagi, barusan mandi dulu, nyempetin ngobrol dulu sama anak istri. Pengen tahu keseharian mereka hari ini ngapain setelah gue pulang kantor. Terus sekarang gue masuk ke kamar gue, tempat kerja gue, buka laptop, dan mari kita lanjut. Oh ya, sering kali juga ini gue rekamnya dicicil. Jadi nggak sekaligus satu take gitu terus diupload, nggak. Tapi misalnya pagi gue rekam, terus nanti pada saat break makan siang gue lanjutin lagi ngerekamnya, tentu saja dengan pointer atau skrip yang udah gue siapin gitu ya. Karena apa? Karena Desember itu adalah bulan yang paling sibuk dalam pekerjaan gue selama setahun.
Jadi contohnya nih ya, di episode ketiga ketika bicara tentang tema keputusan, gue itu mulai rekam dari saat keluar apartemen mau ke kantor pagi-pagi. Ini contohnya nih. Setiap hari, setiap saat, setiap detik mungkin kita dihadapkan pada pengambilan keputusan. Seperti pagi ini ketika gue keluar dari apartemen gue bingung mau belok kiri, yang artinya ke arah halte bus, atau belok kanan, yang artinya jalan singkat untuk menuju ke stasiun kereta. Keputusan mana yang gue ambil? Gue sendiri masih bingung. Tapi kita lihat, karena ini gue rekam ini sambil jalan. Oh, ini gue mau perdengarkan sesuatu. Kedengeran nggak? Itu suara tukang ojek di dekat apartemen. Dia mutar musik kenceng-kenceng dari speaker yang tersambung ke HP-nya. Nah, episode ketiga ini seru karena gue merasa dapat banget suasananya. Bukan hanya suara, tapi ada suasana background-nya. Ada suara musik dari pangkalan ojek dekat apartemen. Ada suara burung perkutut. Di Bangkok banyak perkutut, cuy. Terus juga episode itu baru gue lanjutin saat malam hari ketika gue kembali ke rumah. Oh ya, ini semua gue rekam pakai handphone andalan gue yang gue namain si Xiaomi alias Xiaomi Mi Max 3. Handphone orang tua yang layarnya gede, hampir 7 inci. Terus gue rekam langsung ke aplikasi Anchor dan ya hasilnya lumayan bagus seperti yang lu denger tadi. Nah, setiap episode itu gue coba bikin seberagam mungkin memang. Ada yang gue bikin skripnya dengan proper gitu ya, gue tulis, baru kemudian gue rekam. Contohnya nih, di episode berapa ya? Nih. Episode kelima yang temanya adalah keinginan. Ini contohnya nih, cuplikannya nih. Bukan apa-apa, karena gue banyak banget maunya. Gue mulai dari merekam keinginan gue soal hidup sehat, bahagia, sejahtera. Ya itu semua orang pengen, nggak puas. Gue mau coba keinginan yang bersifat duniawi. Tapi gue pikir-pikir banyak banget. Gue pengen iPhone 12, gue pengen MacBook yang terbaru, gue pengen... Atau di episode kedua yang temanya adalah awal mula. Ini gue bacain salah satu cerpen gue, terus gue kasih efek suara keyboard dari komputer yang gue upload ke Anchor. Suatu saat, suatu masa di tengah perjalanan hidupnya yang entah tinggal bersisa berapa lama, dia, sobat dekatku, tiba-tiba bercerita tentang keinginannya menjadi seorang pencuri. Wah, ini luar biasa. Yang ingin dia curi pun lebih luar biasa lagi. Tuhan, katanya. Tapi ada juga yang nggak pakai skrip. Pokoknya gua rekam spontan di HP, ngebacot aja langsung di HP, terus langsung upload apa adanya. Contohnya adalah episode ke-18 yang temanya makanan. Ini tema favorit gue. Ini gue rekam di warung belakang apartemen pas malam-malam pulang kantor. Jadi warungnya udah mulai agak sepi gitu. Terus sebelum mampir di warung, gue mampir dulu di 7-Eleven deket rumah, beli makanan. Terus gue duduk di warung itu. Terus gue rekam cerita gue lagi makan malam. Jadi seolah-olah ngebayangin teman-teman yang dengerin ini lagi makan malam bareng gue. Dan gue cerita tentang makan malam gue. Semuanya gue rekam spontan apa adanya lengkap dengan sound effect gue lagi ngunyah. Itu untuk menjaga supaya nori atau kulit, apa ini namanya? Kulit dari rumput laut ini tetap crispy. Nih, buktiin. Tetap crispy kan? Bunyi dari lembaran rumput lautnya itu keras gitu loh. Men, isinya tuh rumput laut sama telur ikan yang kecil-kecil itu. Oh men, ini episode 30 hari bersuara yang paling enak. Kalau lu mau dengerin, cari aja episode ke berapa tadi? Ke-18. Di Spotify cari aja keywordnya adalah Babelo atau langsung aja ke sptfy.com/Babelo pakai O, Babelo. SPTFY, Spotify, huruf hidupnya dibuang semua. sptfy.com/Babelo. Apalagi ya? Ini episode yang berikut ini yang gue mau putar cuplikannya ini adalah termasuk yang paling banyak didengerin.
yaitu episode ke-13 yang temanya adalah pemuja rahasia alias secret admirer. Ini gue bikinnya juga puas banget karena ini cerita dari masa lalu gue, zaman-zaman gue masih jadi penyiar di Jakarta dulu, dan bagaimana gue punya seorang pemuja rahasia, seorang secret admirer yang sering request lagu tapi nggak pernah mau ngomong sama gue gitu ya, cuma mendengarkan dari rumahnya aja. Tapi kemudian suatu hari dia memutuskan untuk ketemu dengan gue. Ceritanya kayak gimana? Lu dengerin. Men, kalau di film-film Korea nih, di momen-momen mendebarkan kayak gini, pasti dikasih lagu yang agak romantis gitu ya, kayak gini nih. Terus momen salamannya di close up tangannya, di close up muka gue, di close up muka dua anak itu gitu ya, dibikin slow motion. Tapi ini bukan film coy. Nah di episode tadi itu gue menantang diri gue untuk bercerita secara lebih deskriptif. Jadi misalnya menggambarkan pertemuan gue dengan si pemuja rahasia, bagaimana gue salamannya, ekspresi wajahnya, dan lain sebagainya gitu. Ada sedikit-sedikit cerita horornya juga gitu. Pokoknya semuanya lengkap di situ, dan itu tantangan gue untuk membuat cerita yang sangat deskriptif. Karena audio itu kan sifatnya sangat deskriptif. Menggambar di kepala lo. Membuat suasana menjadi, teorinya kayak theater of mind gitu. Theater of mind-nya keluar. Mudah-mudahan sih keluar. Seru, pokoknya seru. Tapi guys, overall gue puas banget dengan challenge 30 hari bersuara ini, justru karena itu memaksa gue untuk mikir kreatif. Apalagi di tengah kesibukan kerja akhir tahun yang gila banget, semuanya jadi serba mepet. Gue kebanyakan rekamnya itu malam-malam menjelang pergantian hari. Ada beberapa yang udah terlambat, jadi gue baru upload di hari berikutnya, tapi itu gue selalu usahakan untuk kejar, jadi nggak numpuk nanti di belakang. Kadang gue bisa dapat ide yang gue pikir, wah ini keren nih. Kadang ada yang penting ada aja lah, biar nggak ketinggalan gitu. Ada yang kayak begitu. Misalnya nih, di episode ke-27 yang temanya adalah akhir. Di situ, gue udah lagi nggak ada ide nih, bener-beneran. Gue mau ngomong tema akhir tuh apa gitu. Menjelang tengah malam, menjelang pergantian hari, akhirnya gue putuskan untuk baca puisi. Gue ambil salah satu puisi lama gue, ya karena gue lagi gak ada ide juga, tapi gue edit dengan macam-macam efek. Supaya ya memang gak ada ide, tapi apa yang bahan lama ini gue bisa pakai dengan diperbaharui lagi gitu kurang lebih. Nih dengerin ya, ini cuma 1 menit, jadi ini episode yang paling pendek juga. Kebayang kan, gue lagi gak ada ide banget. Jadi ini gue rekam 1 menit lebih aja. Kita dengerin, ini gue putar lengkap ya. Di penghujung hari segalanya termuntahkan keluar bersama dengan helaan nafas panjang. Malas ia membersihkannya lagi. Toh besok semua akan kembali terhirup seiring dengan tarikan nafas yang lebih panjang. Sembari menahan muntah selama seharian penuh. Di penghujung hari, ia hanya ingin pulang ke buah hatinya, memeluk belahan jiwanya. Lu tadi denger nggak di rekaman tadi? Ada suara orang lagi lari gitu ya, ngos-ngosan. Itu suara asli gue, karena gue nggak bisa nemuin sound effect orang lari gitu. Bini gue mungkin bingung kali ya di kamar sebelah, ini ngapain sih lakinya? Aduh. Pokoknya seru lah. Dan ngomong-ngomong soal editing, nah ini dia nih.
menjelang episode terakhir gue malah makin niat editingnya. Mungkin karena beban kerjaan udah mulai kendor, mau libur Natal dan Tahun Baru gitu ya. Dan saking niatnya, gue sampai langganan layanan musik Epidemic Sound buat nyari musik dan sound effect tuh. Itu saking niatnya. Ini layanan berbayar gitu. Tapi gue berpikir bahwa 30 hari bersuara ini adalah kesempatan gue buat belajar macam-macam. Jadi gue gak mau nanggung-nanggung buat belajar itu. Walaupun nanti setelah mungkin di Januari atau Februari kalau gue nggak pakai lagi ya mungkin gue unsubscribe gitu. Epidemic Sound kalau lo mau coba. Oke, kita lanjut lagi. Apa lagi nih yang gue mau ceritain? Oh, nih. Ada satu episode yang gue ngeditnya itu seharian penuh. Yaitu episode ke-29 yang temanya adalah kilas balik. Ini bener-bener episode yang gue bilang ini paling niat. Gimana nggak niat? Gua bikin setting seolah-olah sedang bicara dengan diri sendiri dari setahun lalu. Ini terinspirasi dari video viralnya komedian Kanada Julie Nolke. Lu cari aja ya, Julie Nolke di YouTube. Itu dia merekam setting seolah-olah dia lagi ngobrol sama dirinya di masa lalu beberapa bulan sebelum pandemi COVID dimulai di Kanada. Bedanya, si Julie ini versi video. Gue bikin versi audio. Tapi sama settingnya, gue ngobrol sama diri gue, tepatnya di Desember 2019, atau setahun lalu, ketika awal mula pandemi ya. Terus karena ini audio, maka supaya suaranya beda gitu, settingnya gue bikin seolah-olah lagi nelpon dengan diri gue di masa lalu. Jadi nanti suara gue yang di masa lalu itu pakai efek telepon supaya beda. Jadi pendengar nggak bingung gitu. Dan efek telepon itu gue bisa dapatkan dengan merekam suara gue pakai voice memo di handphone, terus gue tambahin lagi efek telepon di Audacity supaya semakin beda lagi gitu. Pokoknya, niat banget. Terus episode ini gue kasih judul, Halo, bisa bicara dengan 2019. Nih, cuplikannya ini. Apa sih lu nakut-nakutin aja? Enggak, dengerin. Heran gue, demen amat nakut-nakutin orang. Ya udah, sorry. Gini aja deh, besok kita teleponan lagi jam segini ya. Bantuin gue lagi rekaman. Besok topiknya soalnya resolusi. Lu bantuin gue ya bikin resolusi 2021 ya. Ya, oke? Bodoh amat. Halo? Ditutup si anjing. Episode yang barusan lu dengerin tadi itu adalah episode bercandaan banget. Iseng banget. Tapi pas gue dengerin lagi, kok gue jadi agak-agak merinding gitu. Gue ngebayangin diri gue di bulan Desember 2019, setahun lalu, lagi seneng-seneng kali ya mau tahun baruan, tanpa ngebayangin kalau beberapa minggu kemudian hidupnya bakal berubah total. Dunia bakal berubah total, seperti yang kita alamin sekarang. Jadi agak merinding juga, jadi agak baper juga dengerinnya gitu. Anyway, ini salah satu episode favorit gue. Dan terakhir, ngomong-ngomong soal uji coba, tadi kan gue cerita kalau ini gue bikin di channel podcast baru gue, Babelo, untuk ngelihat apakah ada penambahan pendengar yang signifikan kalau gue bikin podcast setiap hari. Perlu dicatat bahwa ini minim promosi. Paling gue update seminggu sekali di Instagram Suarane Podcast, atau beberapa hari terakhir ya, 3-4 hari terakhir gue memang gue gember promosinya gitu. Tapi hasilnya not bad at all. Sampai 2 Januari saat gua rekam ini, total ada 1.329 orang yang dengerin, atau rata-rata 44 orang per hari. Terus ada 35 subscriber, jadi ya kurang lebih nambah 1 follower per hari loh. Lumayan banget, apalagi ini minim promosi. Dan angka pendengar yang gue perhatiin tinggi itu justru pada saat sesekali gue promosi di Instagram. Jadi promosi penting, Nah, terakhir, ini ada beberapa pelajaran yang gue dapat dari ikutan 30 hari bersuara. Pertama, dari segi pendengar, nih buat lo yang sering banget komplain, Bang, kenapa gue udah bikin tapi pendengar gue nggak nambah. Pelajaran pertama, bos. Pendengar nggak akan nambah kalau lo pasif. Lo nggak bisa berharap orang akan tahu podcast lo kalau lo nggak promosi, kalau lo nggak cerita ke orang lain. Mau cerita di Instagram kek, di Facebook kek, di Twitter, atau cerita ke temen lagi di kampus misalnya, gue punya podcast, dengerin dong di sini, atau di Twitter, di grup-grup lu promosiin aja, pasti akan ada. Masa sih nggak ada 1-2 orang yang akan dengerin? Pasti ada. Terus apa lagi ya? Oh iya, untuk cari media sosial yang mana yang tepat ya, cari media sosial di mana kira-kira lu banyak follower atau lu banyak temen yang nongkrong di situ.
Pelajaran kedua masih soal pendengar. Hey, para podcaster. Bahkan ketika minim promosi pun, rasanya akan ada kok pendengar yang mendengarkan walaupun sedikit jumlahnya. Apalagi 30 hari bersuara ini kan memang salah satu tujuannya untuk bantu teman-teman promosiin podcastnya lewat hashtag bareng, hashtag 30 hari bersuara. Jadi exposure-nya ada. Tinggal bagaimana lu mau nambahin promosinya. Gitu. Pelajaran ketiga. Konsisten. Ini pelajaran paling penting yang harus didapat dari 30 hari bersuara, bahwa konsistensi itu penting. Ya nggak perlu sampai bikin podcast tiap hari juga sih nanti ke depannya, tapi konsisten lah. Seminggu sekali, 2 minggu sekali. Jadi pendengar tahu, oh podcast ini uploadnya setiap seminggu sekali misalnya. Itu penting. Pelajaran keempat, kreativitas itu sangat penting. Penting sekali. Gua yang udah lama podcasting, bahkan sampai sering diledekin teman-teman sebagai engkongnya podcast lah, mbahnya podcast lah, macem-macem lah, pionir lah, apalah. Gua aja kadang-kadang masih sering kehabisan ide. Momen 30 hari bersuara itu mengajari gua untuk terus memeras otak, mencari kreasi-kreasi baru untuk bikin podcast yang mungkin akan menarik buat teman-teman pendengar. Apalagi kalau lo podcastnya niche banget, segmented banget. Itu jadi lebih penting lagi kreativitas. Dan pelajaran kelima, berkomunitas itu penting. Selain buat nyari temen, buat collab misalnya, juga jadi kesempatan buat promosi podcast kita dan juga kesempatan belajar dari yang lain. Makanya gabunglah ke The Podcaster Indonesia. Cari aja linknya untuk gabung di Instagram thepodcasters.id, thepodcasters.id di Instagram. Jadi teman-teman, itu baru 5 pelajaran yang gue dapat, dan gue yakin lo yang ikutan 30 hari bersuara pasti punya pelajaran lain. Kalau ada yang mau lo share ke sini, email aja di gue, suarane@gmail.com, atau di Instagram suaranepodcast. Atau nih gue mau ngajak lo semuanya nih. Kalau ada di antara lo yang mau sharing dalam bentuk audio, kirim aja lewat voice note di WhatsApp ke 087878505012. Sekali lagi, kirim voice note di WhatsApp 087878505012. Ceritain pelajaran yang lu dapat dari 30 hari bersuara, dan nanti akan gua upload ke Suarane Podcast. Sekalian promosi juga podcast-podcast lo semuanya gitu yang ikut ngirim. Lumayan kan dapat promosi. Selanjutnya Suarane Podcast akan kembali upload secara reguler, insya Allah setiap minggu, dengan sharing tips dan ide podcasting mulai dari yang kere hore sampai yang advance, dan juga akan rekomendasiin beberapa podcaster keren versi gue. Jadi gue akan ajak mereka untuk ikut ngobrol di Suarane Podcast. Plus yang terpenting dari season 6 Suarane Podcast ini adalah gue mau fokus ke satu tema besar, yaitu The Art of Podcasting, seni podcasting. Maksudnya apa? Simpel aja. Ketika podcast sudah makin populer, ketika makin banyak yang punya podcast, lo tau nggak? Indonesia sekarang ada di 3 besar negara dengan channel podcast paling banyak di dunia yang diupload ke Anchor. Ke Anchor ya maksudnya ya. Dan Anchor memang udah paling banyak digunakan sekarang ini di dunia. Jadi ketika semakin banyak orang punya channel podcast, gua rasa udah waktunya kita untuk fokus ke bicara konten. Waktunya kita untuk melihat podcasting sebagai sebuah bentuk seni berbicara, seni berkomunikasi, dan itu yang akan jadi benang merah untuk Suarane Podcast season 6. Jadi dengerin terus Suarane Podcast, jangan lupa subscribe. Udah, Rani Hafid pamit. Assalamualaikum.